Slide. Ya, kenapa saya mulai dengan jantung? Karena jantung itu organ yang paling vital ya, dan paling sering itu terkena, dan biasanya teman-teman selain medis, bahkan medis sekalipun itu gagal untuk mengenali serangan jantung seperti apa ya. Ini adalah beberapa gambar ya, gambar chain of survival yang paling atas, kira-kira serangan jantung, patofisiologinya apa yang terjadi, itu ada sumbatan atau clot ya, di situ blood clot atau kolesterol plaque yang terjadi sehingga pasien memegang dada atau memegang dada sebelah kiri ya. Biasanya dibarengi dengan keringat dingin sebesar biji jagung ya. Ya, kita namakan kalau orang awam adalah serangan jantung. Bisa terjadi gagal nafas bahkan sampai ke fase kematian ya. Slide. Serangan jantung itu adalah cold-blooded killer ya, pembuluh berdarah dingin, dapat terjadi bahkan saat Anda tertidur. Kalau kita pernah lihat-lihat artis tuh ada pernah saat mereka sedang berolahraga, saat membaca, atau di lokasi kerja, di lokasi manapun. Jadi ini tidak memberikan warning sama sekali, tapi biasanya ada faktor risiko atau komorbid ya pada pasiennya. Sering yang terjadi adalah tidak adanya penolong pertama, slide-nya di sebelumnya. Tidak adanya penolong pertama yang baik dan sering berakibat fatal. Biasanya yang sering fatal adalah teman-teman yang medis maupun non medis gagal untuk mengenali pasien ini sedang terkena serangan, ya, gitu. Membutuhkan pertolongan yang memang segera dan kenali dan tolong, ya. Kalau memang biasanya takut-takut yang penting teman-teman sekarang sudah bisa mendeteksi bagaimana bentuk dari serangan jantung itu, apa yang bisa dilakukan nanti di slide-slide berikutnya yang saya siapkan. Slide. Karena every minute so precious ya, setiap menit itu begitu berharga. Tidak ada kesempatan keselamatan jika bantuan hidup dasar lebih dari 10 menit. Ya. Karena ingat waktu emas Anda adalah sekitar 3-4 menit golden period Anda yang bisa Anda lakukan. Next slide. Pertolongan, misalnya RW, gangguan breathing, circulation, dan disability. Buat teman-teman yang non-medis, RW itu ada jalan napas, circulation itu sirkulasi, yang berpikir ini ke arah shock, disability atau koma. Ya. Keterlambatan di bawah ada slide keterlambatan BHD 1 menit, itu kemungkinan berhasil 9 dari 100%. Keterlambatan BHD, bantuan hidup dasar 3 menit, itu kemungkinan berhasil 50 dari 100. Kalau 10 menit 1 dari 100. Jadi kalau makin lama ya makin jelek survival rate-nya. Next slide. Ini yang bisa dilakukan teman-teman nakes, tenaga kesehatan, bidan, perawat, mahasiswa kedokteran atau yang di luar profesi kesehatan ya. Pada saat kita menghadapi pasien jatuh di depan kita atau kita diminta tolong untuk pasien dalam kondisi tidak sadar penuh ya, kita bisa panggil dan tepuk, Pak, Bu, ya, atau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak, kita tepuk dengan kedua tangan kita. Next slide. Jika tidak sadar, panggil bantuan, minta tolong orang sekitar untuk menelpon. Kalau di Indonesia tuh sekarang sudah ada PSC 119, ya, minta seseorang untuk mengambil AED. Kalau nggak ada, segera lakukan yang namanya CAB ya, buka jalan napas, terus dilakukan resusitasi kalau memang tidak teraba nadi, tidak ada. Next slide. Nah, ini langkah-langkah RJP atau BHD, resusitasi jantung paru. Itu pijat di tengah bagian tengah dada ya, setengah bawah tulang dada dengan berat badan penolong agar tulang dada tertekan kira-kira 5-6 cm cukup ya. Jangan terlalu dalam-dalam ya. Kecepatannya 100-120 kali per menit. Ini bisa dilakukan oleh orang awam ya. Apabila pasien mendadak tidak sadar dan tidak bernapas. Pijat jantung saja, nggak perlu sekarang ditiup-tiup lagi ya. Support breathing pakai mulut mouth to mouth ya. Sampai bantuan datang atau korban sudah mulai bergerak-gerak sebagai tanda adanya kehidupan. Oke.
5-6 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Saya tekankan sekali lagi. Next slide. Ini mulai menekan ya. Itu dengan menekan gini sirkulasi jantung akan bereaksi ya. Karena mouth-to-mouth sudah tidak direkomendasikan lagi. Next slide. Nah, apabila pasien bereaksi seperti tadi disebutkan sudah tanda-tanda kehidupan atau muntah atau pasien bereaksi, itu bisa dilakukan posisi miring ya untuk mempertahankan jalan napas tetap terbuka. Ada baiknya miringnya sebelah kiri ya untuk mencegah terjadinya terhirup apa yang sudah dia muntahkan. Misalnya istilahnya adalah aspirasi ya, supaya muntahan ini tidak tertelan kembali, karena kalau sampai itu terjadi itu akan menambah keadaan makin memperburuk ya. Oke. Next slide. Ini ya cara-cara step-step untuk memiringkan badan seseorang ya. Kita bisa lihat korban lebih besar tubuhnya daripada penolong. Jadi jangan berkecil hati kalau teman-teman badannya lebih kecil daripada yang ditolong ya. Bisa kok. Ini langkah-langkahnya. Pegang dulu tangannya, tangan sebelah kanan dimiringkan ke dagu sebelah kiri, terus dimiringkan ya. Oke. Nah, ini teman-teman nggak hanya cuma nakes ya, tenaga kesehatan, tapi misalnya bisa lihat tanda-tanda stroke secara mudah sekali, itu bisa dipakai mnemonik FAST ya, FAST. Coba lihat apakah wajahnya miring di satu sisi atau tidak. Dengan kita bisa menyuruh pasien tersebut untuk tersenyum, ya. Terus kita coba untuk apa namanya rentangkan tangan, apakah terjadi jatuh di satu sisi, itu namanya arms ya. Terus ajak pasien itu bicara. Kalau bicaranya pelok atau pelat itu kemungkinan ke arah stroke ya. Kalau terjadi itu langsung telepon ambulans 119 kalau di Amerika 911 atau ke tenaga kesehatan yang terdekat dengan rumah masing-masing ya. Oke, next slide. BIFAS ya, stroke ya. Ini bisa terjadi sama seperti yang slide sebelumnya, biasanya ditambahkan ada keseimbangan yang tidak baik ya, atau disebut sudden loss of balance ya. Biasanya juga kalau kena nervus yang di mata atau saraf yang di mata, pasiennya tidak bisa melihat ya. Terus tadi sudah dibahas wajahnya sekedar miring, terus tangan atau kanan kiri itu tiba-tiba melemah, terus bicaranya juga pelo. Apabila semua ini terjadi, seperti yang di slide sebelumnya sama slide yang ini, langsung telepon rumah sakit atau antar ke rumah sakit segera ya. Karena untuk pengobatan lebih lanjut dan diagnostik lebih lanjut bisa dilakukan hanya di rumah sakit ya. Next slide. Heat stroke, teman-teman mungkin baru mengenal, apalagi yang bukan tenaga kesehatan itu baru mengenal yang namanya heat stroke. Heat stroke itu apa sih? Teman-teman tuh biasanya mungkin tahu saat kita olahraga, ya, saat kita melakukan exercise, ya, over exercise malah bisa dibilang, itu biasanya nggak semua orang itu daya tahannya tuh sama, ya, biasanya beda-beda. Sorry. Biasanya ini ketahanan tubuh dari pasiennya sendiri itu beda-beda ya. Makanya di sini ditulis apabila suhunya tiba-tiba tinggi tapi tidak ada keringat. Terus di sini ditulis skinnya itu kering ya. Terus pasien mengeluh pusing sampai sakit kepala. Terus kalau teman-teman memperhatikan pupil pasien itu seperti kecil ya, hitam-hitamnya itu, terus muntah sampai pasien tidak sadar setelah melakukan aktivitas di luar yang memang misalnya cuacanya masih terik panas ya.
Begitu. Apabila pasien-pasien ini heat stroke ini itu yang sangat beresiko itu biasanya pada pasien-pasien yang usia uzur ya, usia sudah tua, anak-anak ya, atlet-atlet biasanya dan pekerja-pekerja yang memang berhubungan langsung dengan terik matahari. Kalau zaman dulu mah ada yang tentara ya, zaman perang dunia. Kalau sekarang mah eh, tentara juga masih ada tapi tidak melakukan perang, tapi itu sama pekerja-pekerja yang misalnya ngebangun rumah atau ngebangun bangunan itu yang memang terpapar langsung dengan sinar matahari. Terus apa yang bisa kita lakukan? Preventionnya ya, itu kita minum yang banyak, yang pasti nggak boleh minum alkohol, terus didinginkan dengan air dingin ya. Terus apa namanya, harus dibatasi dengan kegiatan dan yang di luar ya, panas yang di luar gitu kita harus batasi. Oke, next slide. Ini beda heat stroke dengan heat exhaustion ya. Kalau heat stroke tadi sudah dijelaskan. Kalau heat exhaustion, exhaustion itu artinya kelelahan yang sangat hebat ya. Itu hampir sama ya, sama cuma biasanya lebih bedanya adalah di klinis biasanya. Ini waktu saya alami waktu saya jadi tim kesehatan di Asian Games, banyak dari beberapa negara atlet itu kebetulan saya memegang cabang MTB, mountain bike. Jadi banyak berhubungan dengan panas ya gitu. Waktu itu kita ada yang bilang, wah ini heat stroke, ini kalau heat exhaustion biasanya yang paling beda dengan heat stroke itu adalah biasanya dia mengeluh kram otot, muscle cramp, ya. Itu kita bisa bisa baringkan pasiennya, biasanya pasiennya itu flushing, kemerahan, panas ya. Terus saya gunakan es, ya balok es itu dengan saya tutupi itu di kedua ketiak, ya di leher dan di selangkangan biasanya. Kalau memang pasiennya masih sadar, kita kasih minum. Kalau pasiennya tidak sadar, kita konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk pemberian infus, ya. Oke, gitu. Baru kita koordinasi dengan rumah sakit terdekat untuk pengobatan lebih lanjut. Biasanya kalau memang udah heat exhaustion tuh pasien kalau sudah diberikan es ya, es batu di beberapa lokasi seperti dua ketiak dan selangkangan dan dada dan leher itu biasanya lebih baik karena suhunya berangsur-angsur turun. Oke, next. Ini adalah perbedaan heat stroke dengan stroke. Ada kata-kata stroke-nya tapi beda. Ya, kalau stroke itu ciri-cirinya sudah saya sebutkan di awal, itu ada fast ya. Kalau heat stroke itu berkaitan dengan suhu yang tinggi ya. Itu jelas beda ya. Kalau stroke itu biasanya itu gangguan vaskuler atau pembuluh darah yang mendadak. Heat stroke tetap mendadak tapi dia tidak ada gangguan vaskuler. Meskipun pasien bisa sampai nggak sadar ya. Oke, next slide. Penanganan heat stroke itu gimana? Selain mencari bantuan medis, pindahkan pasien dari tempat yang semula yang memang masih panas ke tempat yang lebih sejuk. Terus lepaskan seluruh pasien ke pakaian ya, posisikan posisi duduk, sedikit bersandar, guyur pasien dengan air, terutama air dingin ya. Terus atau lapisi pasien dengan kain yang basah atau mungkin dengan bongkah es juga bagus ya. Terus dikipasi pasien sampai suhu tubuh menurun ya. Berikan minum kepada pasien kalau pasien masih sadar. Kalau tidak sadar bisa dilakukan yang namanya pemasangan infus. Oke, next slide.